Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Nice to see you again. Apa kabar semua? Senang sekali bisa bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai simple future tense dan simple past tense. Disimak ya. Bagian pertama yang akan kita bahas hari ini adalah simple future tense. Apa definisi dan bagaimana cara pembentukan simple future tense? Simple future tense adalah bentuk kalimat yang menyatakan pekerjaan yang akan kita atau seseorang akan lakukan di masa yang akan datang. Sebelum membentuk simple future tense, kita harus mengingat bahwa setiap kalimat dalam bahasa Inggris, termasuk kalimat dalam simple future tense, terdiri atas 3 bagian, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bahwa simple future tense bisa dibentuk dengan 2 cara, yaitu menggunakan will, kemudian menggunakan to be plus going to. Ingat, to be itu adalah am, is, are. Yang pertama, pola kalimat positif pada simple future tense yang menggunakan will, yaitu subject plus will plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama plus objek plus adverb atau keterangan. Keterangan ini bisa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara. Kebetulan yang dicontohkan di sini adalah keterangan waktu semua. Contoh, I will study English tomorrow. I sebagai subjek, will sebagai auxiliary verb, study sebagai verb 1, English sebagai objek, tomorrow sebagai adverb. Contoh yang kedua, he will buy a new car next week. Kemudian pola kalimat negatif yaitu subject plus will plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Contoh, I will not study English tomorrow. Contoh yang kedua, he will not buy a new car next week. Lalu pola kalimat interrogatif yaitu will plus subject plus verb 1 plus object plus adverb plus question mark, tanda tanya. Contoh, will you study English tomorrow? Contoh yang kedua, will he buy a new car next week? Selanjutnya mari kita lihat pola kalimat positif pada simple future tense yang menggunakan to be plus going to, yaitu subject plus to be plus going to plus verb 1 plus object plus adverb. Contoh, I am going to study English tomorrow. He is going to buy a new car next week. To be going to artinya akan, ya. Sementara to be itu sendiri adalah terdiri dari am, is, are. Untuk pola kalimat pada kalimat negatifnya yaitu subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object plus adverb. Contoh, I am not going to study English tomorrow. He is not going to buy a new car next week. Pola kalimat interrogatif yaitu to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object plus adverb plus question mark. Contoh, are you going to study English tomorrow? Is he going to buy a new car next week? Yang perlu kita ingat adalah perbedaan antara will dengan to be going to, yaitu kalau will berarti baru berupa rencana, belum tentu akan kita lakukan. Sementara kalau to be going to, benar-benar sesuatu akan dilakukan. Kemudian yang perlu lagi kita ingat yaitu keterangan waktu yang sering dipakai, yaitu contohnya tomorrow, tonight, tomorrow night, tomorrow afternoon, tomorrow evening, next week, next month, next 2 months, next 3 months, next 4 months, next year, next 2 years, next time, in 2030 or in 2032. Demikianlah mengenai simple future tense. Berikutnya kita beralih ke simple past tense. Bagaimana definisi dan cara pembentukan kalimatnya, kemudian kapan kita menggunakannya. Oke, disimak ya.
Pada dasarnya, simple past tense adalah bentuk kalimat yang menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Juga bisa untuk menyatakan pekerjaan yang sudah dilakukan di masa lampau. Seperti pada kalimat-kalimat yang lain, tentu kalimat simple future tense juga terdiri dari 3 bagian, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Pola kalimat positif pada simple past tense yaitu subject plus verb to atau kata kerja bentuk kedua plus object plus adverb. Contoh, I studied English yesterday. I sebagai subject, studied adalah kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk pertamanya study, kemudian English sebagai objek, yesterday sebagai adverb. Contoh yang kedua, they play rugby last week. Pola kalimat negatif untuk simple past tense yaitu subject plus did plus not plus verb one plus object plus adverb. Jadi kata kerjanya kembali ke kata kerja pertama, karena di depan kata kerja tersebut ada auxiliary verb did. Ya. Contoh, I did not study English yesterday. They did not play rugby last week. Untuk pola kalimat interrogatifnya yaitu did plus subject plus verb one plus object plus adverb plus question mark. Contoh, did you study English yesterday? Did they play rugby last week? Catatan, yang pertama did not bisa disingkat menjadi didn't. Yang kedua, keterangan waktu yang sering dipakai adalah yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon. Yesterday artinya kemarin, yesterday morning artinya kemarin pagi, yesterday afternoon kemarin sore. Kemudian last week, last night, last month, last year. Last week minggu yang lalu, last night malam kemarin, last month bulan yang lalu, last year tahun kemarin. Kemudian 2 days ago, 3 days ago, 2 weeks ago, 3 weeks ago, 2 years ago, etc. 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, dan lain-lain. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Oke. See you next time. Goodbye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.